Hai Bunda, ketemu lagi sama saya. Nah Bunda, bagaimana untuk pembuatan media pembelajaran kemarin? Apakah sudah dibuat? Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Silahkan tanyakan di bawah, misal ada kesulitan. Baik Bunda, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, CB Hub ini tuh dirancang untuk menjadi alternatif pembelajaran sebagai media pembelajaran saat di rumah aja. Tentunya pelaksanaan pembelajaran ini disertai dengan permainan juga Bunda. Nah, kami tim KKN Unsika dengan tema CB Hub ini tuh telah menyiapkan beberapa jenis permainan yang dapat Bunda dan si kecil mainkan di rumah. Namun harus tetap diperhatikan ya Bunda, karena permainan ini merupakan physical activity yang mana untuk dapat meningkatkan gross motor skill pada anak dan minat belajar pada anak, maka diharapkan si kecil menggunakan pakaian olahraga dan juga sepatu, dan dianjurkan sebelum memulai permainan berdoa terlebih dahulu. Selama pelaksanaan pembelajaran permainan ini, keterlibatan Bunda dalam hal pemantauan atau bantuan kepada peserta didik sudah mewakili peran guru selama di rumah. Nah, oleh karena itu, tetap awasi dan pantau anak-anaknya saat bermain ya Bunda. Langsung saja yuk Bunda, kita lihat permainan apa saja yang dapat dimainkan menggunakan CB Hub ini. Ini dia videonya. Untuk permainan yang pertama yaitu melempar hula hoop kecil ke dalam lingkaran hula hoop besar yang berdiri dan menghitung jumlah hula hoop yang paling banyak masuk ke dalam lingkaran. Untuk permainan selanjutnya yaitu melempar secara terarah, memasukkan hula hoop ke dalam tihang atau tongkat atau botol yang diisi air yang sudah disediakan di depan. Yang paling banyak memasukkan ialah pemenangnya. Untuk permainan yang ketiga yaitu melempar hula hoop kecil ke sasaran yang berupa kaleng atau botol yang sudah disusun secara teratur, yang dapat menjatuhkan sasaran paling banyak dan sampai habis dialah pemenangnya. Permainan yang keempat yaitu melempar hula hoop kecil ke dalam lingkaran yang sudah ada skor di sampingnya. Yang dapat memasukkan hula hoop ke dalam angka, itulah skor yang didapatnya. Total skor yang paling banyak dialah pemenangnya. Permainan selanjutnya yaitu bermain hula hoop sendiri dengan memutar-mutar hula hoop di badan, juga dapat memainkan hula hoop dengan cara melompati seperti bermain lompat tali. Untuk permainan selanjutnya yaitu lomba melempar hula hoop ke sasaran dengan 3 model hula hoop yang berbeda ukurannya. Yang paling banyak memasukkan hula hoop ke sasaran dialah pemenangnya. Permainan selanjutnya yaitu lari balap memakai hula hoop seperti balap karung. Yang pertama sampai di garis finish dialah pemenangnya. Untuk permainan selanjutnya yaitu memasukkan hula hoop kecil ke dalam lubang kardus secara bergantian dalam 3 kali lemparan untuk masing-masing anak. Yang paling banyak memasukkan dialah yang menjadi pemenangnya. Permainan selanjutnya yaitu bermain tapak gunung menggunakan hula hoop dari ukuran yang paling besar sampai ke yang paling kecil, bermain secara bergantian. Untuk permainan selanjutnya yaitu bermain tic-tac-toe, yaitu permainan di mana dimainkan oleh 2 orang yang tugasnya membuat garis sejajar baik vertikal, horizontal ataupun miring. Yang paling duluan bisa membuatnya dialah pemenangnya.
Permainan selanjutnya yaitu bermain melempar hula hoop besar ke dalam balon yang bertuliskan nilai yang didapat bila dapat memasukkan hula hoop ke dalamnya. Setiap orang melakukan secara bergantian. Nilai skor terbanyak yang dikumpulkan maka dialah pemenangnya. Permainan selanjutnya yaitu melempati hula hoop yang sudah disusun sedemikian rupa sehingga anak dapat melompatinya. Tidak diperbolehkan menyenggol lingkaran hula hoop. Bila menginjak atau menyenggolnya berarti kalah dan bergantian mainnya dengan teman selanjutnya. Selanjutnya yaitu melempar bola ke dalam ring juga hula hoop yang sudah digantung sedemikian rupa. Permainan ini seperti bermain bola basket yang dapat memasukkan bola ke dalam ring atau hula hoop dari yang terendah ke yang tertinggi, dialah pemenangnya. Setiap pemain diberi kesempatan untuk melempar 3 kali permainan. Untuk permainan selanjutnya yaitu permainan mendirikan botol yang berisi air dengan sebuah pancingan yang diberikan hula hoop kecil yang dapat mendirikan botol dengan cepat dan tidak keluar dari lingkaran permainan, dialah yang menjadi pemenangnya. Permainan selanjutnya yaitu permainan berpasangan dengan membawa sebuah hula hoop di tangan, jangan sampai lepas ataupun terjatuh. Permainan selanjutnya yaitu permainan frisbee, yaitu melemparkan hula hoop ke dalam sebuah lingkaran yang berisi jumlah lingkaran yang berbeda-beda dan harus sesuai dengan warna dari hula hoop tersebut. Bila lemparan tidak sesuai warna, maka nilainya akan dikurangi dan jumlah hula hoop terbanyak yang sesuai dengan warna dialah pemenangnya. Permainan selanjutnya yaitu bermain estafet hula hoop berkelompok sambil melompati rangkaian hula hoop yang sudah ditata sedemikian rupa dan tidak boleh menginjaknya, juga melewatinya. Selanjutnya yaitu lomba memancing memasukkan ring hula hoop ke dalam botol secara berkelompok. Yang pertama memasukkan dialah pemenangnya. Selanjutnya yaitu lompat mengikuti susunan hula hoop yang telah disusun dan secara berkelompok. Kelompok yang pertama sampai dan tidak terjatuh, dialah yang memenangkan permainan. Selanjutnya yaitu estafet hula hoop melingkar secara berkelompok besar dan tidak boleh menjatuhkan hula hoop. Dari orang pertama sampai orang terakhir mengikuti aturan yang telah dibuat bersama. Selanjutnya yaitu bermain bola secara berkelompok seperti bermain sepak bola, memasukkan bola melewati rintangan hula hoop yang telah disusun dan harus melewatinya sampai ke gawang atau ujung hula hoop. Permainan selanjutnya yaitu lomba melewati hula hoop secara bergantian dan sesuai kelompok. Kelompok yang pertama sampai dan lolos melompati rintangan hula hoop, merekalah yang menjadi pemenangnya. Permainan selanjutnya yaitu estafet hula hoop sambil duduk berbaris di dalam lingkaran hula hoop.
Kelompok yang paling cepat mengestafetkan hula hoop kepada teman yang paling di depan, kelompok itulah yang menjadi pemenangnya. Nah Bunda, bagaimana jenis-jenis permainan yang tadi? Mudah bukan untuk dilakukan di rumah bersama si kecil? Nah pasti si kecil sangat suka dan bergembira memainkannya. Nah Bunda, setelah saya sudah 2 pertemuan ini kita bahas tentang si bihang, dari cara pembuatan sampai ke jenis permainan yang bisa dimainkan menggunakan si bihang ini. Nah baik Bunda, saya rasa sudah cukup penjabaran dari saya. Semoga media pembelajaran yang kita buat ini bisa bermanfaat dan dapat meningkatkan gross motor skill pada si kecil serta minat belajar si kecil selama di rumah. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.